Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah, nikmat, karunia yang Allah rizqikan kepada kita sekalian. Sehingga diantaranya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama thalabul ilmi melalui sarana Zoom atau melalui sarana daring online ini. Dan ini merupakan salah satu kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tidak berjumpa tatap muka, akan tetapi kita masih bisa bersama-sama terhubung lewat jaringan online untuk kita bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini, insyaallah ta'ala, pembahasan kita adalah pembahasan tentang fiqih, tentang hukum-hukum Islam. Ya, sebagaimana dimaklumi bahwa kajian kita 2 kali adalah membahas kitab akidah, yakni kitab Khudh Aqidataka minal kitabi was sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan 2 kali fiqih, yakni diambilkan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, fiqih yang mudah yang ditulis oleh kumpulan ulama. Sebelum memulai kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, maha berkah, maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi biyadihil mulku, yang di tangannya lah segala kerajaan, yakni kerajaan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia, Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat yang pertama dari surah Al-Mulk, permulaan juz 29. Ayat yang kedua, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menciptakan. Alladzi khalaqa. Menciptakan apa?
al-mauta wal hayah, menciptakan maut, menciptakan kematian, wal hayah, dan juga kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian ahsan, yang paling bagus, yang paling baik amalannya. Artinya kita di dunia ini itu adalah tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma punya satu kali kesempatan saja. Hidup ini cuma satu kali kesempatan saja, sehingga kita dituntut untuk berlomba-lomba memperbagus kualitas amalan kita, yakni amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita seluruhnya itu hendaknya kita perbaiki untuk sangu kita besok di akhirat. Karena hidup kita itu cuma sekali. Inilah saatnya kita diuji. Apakah kita itu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita menanam amal-amal kebaikan? Ataukah justru kita menyia-nyiakan kesempatan hidup kita yang sekali ini? Ini makna atau kandungan yang pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini. Sehingga kalau sudah meninggal ya sudah, tidak bisa ada lagi, ya, tidak bisa ada lagi kesempatan untuk beramal selain daripada amal jariyah atau amal yang terus mengalir, yang telah ditunjukkan oleh syariat. Karena pada dasarnya amalan itu terputus. Ini kandungan yang pertama. Barakallahu fikum. Yang kedua, kalau kita cermati dalam ayat ini, Allah Jalla wa'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kalian, menguji para manusia, menguji hamba-hambanya, menguji para mukallafin, hamba-hambanya yang diberi taklif, beban syariat, yang artinya manusia dan jin. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Coba perhatikan, ahsanu amala, yang paling bagus, yang paling baik amalannya. Allah tidak mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, silahkan nanti diperiksa, Bapak Ibu yang punya atau kagungan tafsir Ibnu Katsir, diperiksa di penjelasan ayat ini. Allah tidak berfirman lam yaqul liyabluwakum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalannya, tidak. Allah mengatakan ahsan amala, yang paling bagus amalannya. Artinya apa? Apa kriteria amalan yang bagus itu? Kriteria amalan yang bagus itu ada dua, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang tabi'in bernama Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau ditanya, ma makna ahsanil amal, apa maknanya amalan yang paling bagus itu, yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat tadi, ayat kedua surah Al-Mulk. Beliau, yakni Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala menjawab, akhlasuhu wa aswabuhu, yakni amalan yang paling ikhlas, amalan yang dikerjakan dengan ikhlas, wa aswabuhu, dan benar, wa aswabuhu, dan benar, dan paling benar. Artinya yang paling bagus itu apa? Artinya Allah melihat mana yang paling ikhlas amalannya dan mana yang paling benar. Kemudian ditanya lagi, qila ma akhlasuhu wa ma aswabuhu. Apa yang dimaksud ikhlas? Apa yang dimaksud benar? Ya, beliau menjawab, ini penting sekali. Innal amala idza kana khalisan
walam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu kalau dikerjakan dengan ikhlas tapi tidak benar, maka amalan itu tidak diterima. Wa in kana sawaban walam yakun khalisan falam yuqbal. Kalau amalan itu benar tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai keduanya itu terkumpul. Amalan itu dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Ada dua ya, khalisan dikerjakan dengan ikhlas, yang kedua sawab. Kemudian ditanya lagi, ma huwal khalisus sawab? Apa itu ikhlas dan benar? Karena kalau bahasa orang Indonesia ikhlas ya, sudah yang ikhlas ya. Nah, itu kan seperti legowo artinya itu. Ikhlas itu kalau orang Indonesia atau orang Jawa itu artinya legowo. Ya. Rela. Sudah diikhlaskan saja. Bukan itu, makna ikhlas bukan itu. Ya. Bukan seperti yang dipahami di bahasa kita, bukan. Al-khalis, amalan yang dikerjakan dengan ikhlas, artinya apa? Ayyakuna lillah. Bahwa amalan saleh tersebut dikerjakan semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan supaya masuk ke dalam surga. Mengharapkan supaya selamat dari neraka. Ini semuanya bentuk-bentuk keikhlasan dalam mengerjakan suatu amalan soleh. Ini yang pertama. Ikhlas artinya dikerjakan semata-mata untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Mendapatkan surganya Allah, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kebaikan dunia akhirat, mendapatkan keselamatan dari azab Allah, keselamatan dari nerakanya Allah. Ini semua ikhlas. Ya. Ini semua mimbabil ikhlas, termasuk dalam cakupan bab ikhlas. Jadi hati-hati kalau ada orang yang mengatakan, kamu beramal kok karena surga, nggak ikhlas. Tidak, itu bagian dari ikhlas. Itu ikhlas. Kamu kok beramal kok karena takut neraka. Betul, itu justru betul. Itu bagian dari ikhlas. Ya. Karena Allah Jalla wa'ala merintahkan kita memang untuk mengharapkan jannahnya dan takut kepada siksanya. Termasuk utamanya siksa api neraka. Ya. Jadi kembali yang pertama, syaratnya ikhlas. Semata-mata dilakukan untuk Allah. Amalan tidak ikhlas berarti dilakukan ya karena dia ingin mengumbarnya di tengah-tengah manusia. Saya sholat malam. Saya sholat duha sekian rakaat. Saya sodakoh sekian juta. Misalnya. Ini hati-hati dengan perusak amalan seperti ini, yaitu sum'ah, ingin didengar amalannya, atau riya, ingin dilihat orang lain, ingin diketahui orang lain. Ini hati-hati, ini perusak amalan. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ya, hendaknya hati-hati. Meskipun tidak semua orang kemudian memberitahukan, itu juga riya, tidak mesti. Ya. Hanya saja kita wajib introspeksi pada diri kita masing-masing. Karena yang paling tahu tentang ini sebenarnya ikhlas atau tidak. Ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau diintrospeksi ini tujuannya untuk apa? Beramal ini. Kan begitu. Kadang-kadang dia perlu memberitahukan orang lain karena terpaksa. Ya. Karena didesak, misalnya sedang berpuasa, ya terpaksanya, maaf saya tidak bisa karena saya sedang berpuasa. Misalnya demikian. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak mesti semua memberitahukan itu bentuk riya, tidak. Tetapi tadi kita harus introspeksi dalam diri kita masing-masing. Ya. Kalau mengumbar-umbar amalan, maka itu ditakutkan terjerumus dalam riya atau sum'ah. Ini yang pertama, jadi wajib ikhlas. Hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Sedekah ikhlas, sholat ya ikhlas, puasa juga ikhlas, ya berhaji berumrah juga ikhlas, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, setelah ikhlas, as-shawab. Ya, ini yang benar. Apa itu benar? Ayyakuna ala sunnah. Amalan itu dikatakan benar apabila amalan itu sesuai dengan sunnah, berada di atas sunnah, sesuai dengan tuntunan sunnah, atau sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwa pokok dasar agama kita itu ada pada dua hadis. Yang pertama hadis Umar bin Khattab, riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu pasti dengan niat. Setiap amalan itu pasti dengan niat. Ya, dan tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan, ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini terkait dengan keikhlasan. Ya. Yang kedua, hadis yang kedua yang menjadi pondasi amalan adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa itu? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang di sana tidak ada perintah, tidak ada tuntunan dari kami, fahuwa raddun, maka amalannya itu tertolak. Sehingga dua ini harus terpenuhi. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang keikhlasan itu kita uplek-uplek, kita bahas, kita perdalam di pembelajaran tentang akidah dan tauhid. Sehingga kita mengkaji kitab Khudh Aqidatak, ya, di antaranya yang nanti insya Allah akan berjenjang. Setelah itu habis, nanti naik lagi kitab yang lebih dalam lagi. Ya. Tentu, wah kok dalam? Ya sabar, memang pahalanya lebih besar. Setiap kita hadir di majelis ilmu, mendengarkan penjelasan, kita belajar, kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mendengarkan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu termasuk ibadah. Ya, itulah namanya menuntut ilmu. Ya, ini di bab akidah dibahas tentang keikhlasan, dibahas tentang jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan, karena tauhid itu fondasi amalan. Kalau tauhidnya rusak, amalan yang dibangun di atasnya ikut roboh. Sementara yang kedua, kita mempelajari ilmu fiqih, ilmu tentang bagaimana tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, dan juga tentunya di dalam Al-Quran, bagaimana kita harus beramal, bagaimana kita berwudu atau bersuci, bagaimana kita salat, bagaimana kita menunaikan zakat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita berhaji, bahkan juga mencakup urusan-urusan duniawi yang memang diatur di dalam Islam. Ada aturan-aturannya, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita menjalin suatu ikatan pernikahan, bagaimana kita berjihad, bagaimana kita mengatur suatu tata negara, bagaimana kita memberlakukan atau memperlakukan orang yang melakukan tindak pidana, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Dari sini, mudah-mudahan kita punya semangat yang tinggi untuk mempelajari dua hal ini, yakni ilmu tentang akidah, tentang tauhid, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana akidah yang sahih, dan mempelajari tentang fiqh, tentang hukum-hukum agama, tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita mulai mempelajari, membaca apa yang telah kita pelajari sebelumnya dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Kita sampai pada bab yang pertama, ya, bab yang pertama pada masalah yang keenam. Karena ini fikih, mungkin Bapak Ibu
sekiranya memungkinkan, ya sekiranya memang tidak ya tidak apa-apa, sekiranya memungkinkan bisa mungkin sambil mencatat poin-poin penting. Lebih bagus lagi bila punya kitabnya, itu akan lebih bagus. Barakallahu fikum. Kita masuk ke permasalahan yang keenam, al-mas'alatus sadisah. Mengenai as'arul adamiyina wa bahimatil an'am. Tentang sisa minum, ya, sisa minum dari adamiyin, dari anak-anak Adam, dari manusia, wa bahimatil an'am, dan hewan-hewan ternak. Ya, pada asalnya bahimatul an'am itu adalah unta, sapi, dan kambing. Itu bahimatul an'am. Ya. Tapi nanti di sini akan diperluas pembahasannya. Baik. Kata penulis rahimahumullah, as-su'ru, ya, as-su'ru, sisa minum itu, huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syaribi minhu. Yang dimaksud dengan as-su'ru, sisa minum, adalah air yang tersisa fil ina'i, pada suatu wadah atau bejana, ba'da syurbis syaribi minhu, setelah diminum oleh sesuatu atau orang yang meminum darinya. Jadi ketika misalnya ada suatu gelas, di situ ada air putih, kemudian datanglah seorang minum, kemudian di situ masih ada sisanya. Nah, itulah as-su'ru. Bukan hanya orang, tapi misalnya di suatu ember, ada suatu ember di luar, kemudian ada kucing, tuk-tuk-tuk datang minum. Ya, namanya kucing, minumnya tidak seperti kita, embernya diangkat terus digelegek, tidak tentunya. Tapi lidahnya kucing itu dijulurkan. Betul ya? Lidahnya kucing dijulurkan, kemudian dia minum dari situ. Nah, sisa apa yang tersisa di ember itu, itulah as-su'ru. Di sini pembahasannya. Maka pembahasan ini ditaruh di bab air-air karena memang masih terkait dengan pembahasan tentang air yang bisa digunakan untuk berwudu atau mandi. Ya, terkait dengan air-air yang memang di sana menjadi alatnya bersuci. Nah, sudah paham makna as-su'ru? Kita lanjut. Fal adamiyyu tahirun. Manusia itu suci. Di sini diberikan penjelasan. Fal adami, manusia, anak-anak Adam, bangsa Adam, itu tahir, itu suci. Yang namanya manusia itu suci. Baik ketika hidup maupun sudah meninggal, manusia itu suci. Ya. Orang muslim, orang kafir, semua suci semua. Sehingga tidak ada kata-kata seperti orang-orang Islam jamaah, orang-orang LDII, yang mereka itu punya dua kesalahan. Kesalahan pertama, mereka mudah mengkafirkan sesamanya muslim. Ini yang pertama. Padahal sesama muslim. Padahal kita melaksanakan sholat, ya. Tapi mereka mudah sekali mengkafirkan, ya, sesama muslim. Kalau tidak ikut baiat kelompoknya, kalau tidak ikut golongannya, maka kafir, katanya demikian. Ini kesalahan mereka yang pertama, ini sesat. Yang kedua, kesalahan mereka adalah apa? Mereka mengatakan bahwa orang yang kafir itu najis. Badannya najis kalau nemplek di tempat duduk mereka atau nemplek di balkon mereka, itu terus habis itu dibersihkan. Nah, ini kesalahan besar. Fal adamiyyu tahirun. Yang namanya anak Adam, manusia, entah itu kafir, entah itu muslim, itu semuanya tahir, itu suci. Hayyan au mayyitan, entah dia masih hidup atau dia sudah meninggal. Wa su'ruhu tahirun, dan sisa minumnya juga suci. Ya, sisa minumnya juga suci. Sawaun kana musliman au kafiran, sama saja apakah dia muslim atau kafir. Apakah dia orang Islam atau dia non-Islam. Itu sama-sama suci bekas minumnya. Ini tidak bermaksud membahas, wah aku orang zaman corona kok sisa minum, tidak membahas itu di luar pembahasan ini ya. Misalnya kita jumpai ya, misalnya orang
orang yang non-muslim itu misalnya teman dekat kita sendiri, orang yang biasa kita kenal. Kadang-kadang kan kita enggak merasa jijik kalau misalnya habis diminum terus kita minum enggak. Kadang-kadang enggak masalah ya. Kalau suatu wah itu nanti corona dan lain sebagainya itu pembahasan lain. Tapi ini pembahasannya bahwa sisa air minum manusia itu suci. Baik dia muslim atau kafir. Wa kadzalikal junubu wal haidu. Bahkan termasuk juga orang junub dan haid. Orang yang junub dan wanita haid itu sisa minumnya juga suci. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, loh kok bisa kayak gini kok dibahas? Loh bisa. Karena kalau Bapak Ibu melihat dalam Al-Ahdul Qadim, atau dalam bahasa kita perjanjian lama, yang sekarang dipegang oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang-orang Nasrani itu kalau Bapak Ibu tahu, Alkitab itu terbagi jadi dua bagian. Yang pertama Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama. Yang kedua Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Jadi di Alkitab itu ada itu. Orang-orang Nasrani itu ngotong-ngotong kemana-mana ya ada itu. Di dalam kitab Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 24 disebutkan bahwa wanita yang haid itu, kalau ada seorang wanita yang haid, maka siapa saja yang menyentuhnya, siapa saja yang menyentuh tubuhnya, atau menyentuh barang-barang yang dipakainya, maka yang menyentuhnya itu juga jadi najis. Ya. Wajib untuk mencuci pakaiannya dan mencuci badannya atau mandi. Seperti ini, ya. Maka Islam menepis itu. Islam datang untuk membatalkan itu, menepis hal-hal semacam itu. Islam memuliakan wanita, mengangkat derajatnya, meninggikan kehormatannya. Ini termasuk salah satu asbabun nuzul ayat tentang haid, ya. Ayat tentang haid di surat Al-Baqarah juz kedua. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza. Katakanlah haid itu kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah wanita ketika dia dalam masa haid, ya. Artinya yang dimaksud di sini yakni fil farj, yakni jauhilah kalian dari bersetubuh dengan wanita tersebut, dengan istri kalian tersebut. Yakni fil farj, yang dijauhi itu farjnya. Pada bagian privatnya. Itu yang dijauhi. Maka Nabi SAW ketika turun ayat ini, beliau menjelaskan, beliau bersabda, menjelaskan, Isna'u kulla syai'in illan nikah. Perbuatlah segala sesuatu. Lakukan apa yang kalian inginkan. Buatlah segala sesuatu. Illan nikah. Kecuali yang kalian tidak boleh itu adalah an-nikah. Nikah sini maksudnya apa? Berhubungan suami istri. Ya. Itu saja yang tidak boleh. Karena memang itu letak kotornya di situ. Kalau kita lihat penjelasan kedokteran, ya disitulah letak yang dilarang itu. Orang wanita sedang haid sangat berisiko dari sisi kesehatan. Ya. Untuk melakukan hubungan suami istri. Adapun yang lain, mencium istrinya, membelai rambutnya, dan lain sebagainya, ini jelas diperbolehkan dalam Islam. Makan dan minum bersama-sama, minum dalam satu bejana, itu boleh. Bahkan disebutkan dalam hadis Aisyah, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW itu menggigit bagian yang digigit oleh istrinya. Ya. Jadi ini menunjukkan sucinya wanita haid. Lihat bagaimana Islam meninggikan derajat wanita. Sehingga saya heran kalau ada orang yang mengatakan Islam itu melecehkan wanita. Islam itu waduh, kekerasan terhadap wanita itu yang bilang ya siapa ini? Heran saya. Islam meninggikan derajat wanita itu yang Bible yang biasa diotong-otong orang Nasrani itu justru itu yang melecehkan wanita. Bukan Islam. Ya, kita perhatikan ini. Ya. Wa kadzalikal junub wal haid. Itu wanita junub dan orang yang junub dan wanita haid itu suci juga. Sisa minumnya juga suci, ya. Ya. Wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan telah sahih bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minu la yanjus. Orang beriman itu tidak najis. Ini hadisnya hadis Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah sedang junub. Di suatu jalan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka tiba-tiba Abu Hurairah tuh ndelik, sembunyi langsung mandi. Setelah itu baru bertemu beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa tadi saya temui kok malah lari? Kata Abu Hurairah, ini kuntu junuban, saya sedang junub tadi ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, Subhanallah, Maha Suci Allah, innal mu'mina la yanjus. Mukmin itu, seorang beriman itu tidak najis. Subhanallah ya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibunda kita Aisyah, semoga Allah meridainya, annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haidun. Bahwasannya beliau, yaitu Aisyah, itu pernah minum dari suatu gelas padahal beliau sedang haid. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diambillah gelas atau bejana itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'afahu ala mawdi'in fiha, maka beliau meletakkan atau menempatkan mulut beliau pada tempat yang tadi diminum oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah ya. Wa qad ajma'al ulama ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Setelah kita bahas tentang sisa air minum manusia, berpindahlah penulis membahas tentang bagaimana sisa air minum dari hewan-hewan yang boleh dimakan atau hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Misalnya sapi, ya, kerbau, kambing, kemudian unta, ini kan halal dimakan dagingnya. Termasuk burung-burung itu juga halal dimakan dagingnya. Burung-burung yang halal, burung puyuh, ya, burung merpati, ya, itu kan halal. Qad ajma'al ulama, para ulama telah bersepakat ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu, atas sucinya sisa air minum dari hewan-hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, yaitu dengan disembelih. Mim bahimatil an'am, baik itu dari bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, apa tadi? Unta, sapi, dan kambing. Nah, jamus atau kerbau itu masuk dalam sapi, ya, masuk dalam sapi. Jadi bahimatul an'am inilah yang dipakai untuk berkurban, udhiyah, ya, 3 ini, unta, sapi, dan kambing, sehingga jangan dipahami dengan bahasa Indonesia gitu nggih. Jadi tidak berkorban dengan, wah saya berkorban hewan ternak dengan ayam, bukan, itu bukan bahimatul an'am. Itu hewan biasa dalam istilah orang Arab. Wa ghairiha, dan selainnya, ya, dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Ya, ayam, ya burung-burung yang halal seperti burung merpati dan lain sebagainya, ya. Pokoknya binatang yang halal dagingnya itu air sisa minumnya suci. Ya. Ini yang kedua. Setelah menerangkan tentang manusia, kemudian hewan yang halal dimakan dagingnya, berpindah penulis menjelaskan tentang hukum sisa air minum dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Amma ma la yu'kalu lahmuhu, adapun hewan-hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, kasibai, seperti hewan buas, as-siba, hewan-hewan buas. Misalnya kalau di sekitar kita itu hewan buas, misalnya ya kucing itu sebenarnya termasuk as-siba, tapi dia yang biasa mengelilingi kita, ya. Dia juga bertaring. Harimau itu as-siba juga dia. Kemudian serigala itu siba juga. Wal humur, dan keledai yang jinak, keledai yang jinak. Wa ghairiha, dan selainnya dari hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Fasahih, yang sahih, anna su'raha tahirun, yang sahih bahwa air sisa minum mereka juga suci. Wala yu'thiru fil ma, dan tidak mempengaruhi kesucian air, ya. Artinya kalau mereka minum di situ ya suci saja, tidak ada masalah, dan airnya juga tidak akan berubah. Wa bi khassatin idza kana al-ma'u katsira, dan lebih khusus lagi apabila airnya itu banyak, ya.
Amma idza kanal ma'u qalilan, adapun jika airnya itu cuma sedikit, ya, sedikit atau banyak, kemarin kita telah jelaskan kalau banyak itu lebih dari 2 kullah, ya. Kalau sedikit berarti kurang dari 2 kullah. Kalau airnya sedikit, wa taghayyara bisababi syurbiha minhu, dan airnya itu menjadi berubah karena hewan buas tadi meminum darinya, minum padanya, fa innahu yanjus, maka air itu berubah menjadi najis. Artinya kalau air itu tadi sedikit, kurang dari 2 kullah, kemudian air itu menjadi berubah karena hewan buas itu minum darinya, karena yang namanya hewan buas itu kan biasanya makan makanan yang daging, ya. Misalnya kalau kucing itu makan tikus itu kan kalau dia mati kan najis, ya. Dimakan sampai mati, darahnya ada di mulutnya si kucing itu, kemudian dia minum suatu airnya sedikit, ternyata airnya jadi berubah oleh salah satu dari sifat-sifat najis, fa innahu yanjus, maka dia menjadi najis, airnya itu menjadi najis. Jadi inilah pembahasan kenapa kok hewan-hewan buas itu dibahas di sini, ya. Karena hewan buas itu biasanya makan makanan-makanan seperti tikus, kemudian apa yang lain-lain yang itu bisa menyebabkan najisnya air. Bukan liurnya hewan buas itu sendiri, bukan liurnya kucing itu sendiri, bukan liurnya harimau itu sendiri, bukan. Ya. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu diperhatikan bahwa nanti pembahasan kita itu akan banyak membagi hewan seperti ini. Hewan yang dimakan dagingnya, yang halal maksudnya, dan hewan yang tidak halal. Itu nanti akan berbeda hukumnya. Termasuk nanti kotoran hewan yang dimakan dagingnya dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya itu kan beda hukumnya. Kotoran dari hewan yang halal seperti burung merpati, burung dara, itu kalau dia menjatuhkan kotoran, ya dapat durian runtuh. Nah, kalau orang jalan swing langsung kejatuhan, itu sebenarnya tidak mengapa untuk dia pakai sholat, karena itu bukan najis. Tapi kalau itu kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, yakni tidak halal, misalnya kotoran kucing, kotoran tikus, kotoran dari misalnya yang lain, ya, yang tidak dimakan daging, yang tidak halal, maka itu baru najis, ya. Ya, ini nanti akan banyak pembedaan antara hewan yang halal dengan hewan yang tidak halal, sehingga mohon Bapak Ibu bisa mencermati hal ini. Wa dalilu dzalika, dan dalil atas apa yang telah kita sebutkan tadi di atas, al haditsus sabiq, hadis yang telah berlalu penyebutannya. Wa fihi, dan padanya ada penyebutan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma, pernah ditanya tentang air. Wa ma yanubuhu minad dawabi was-siba', dan apa-apa saja yang mendatangi air tersebut dari hewan-hewan melata dan hewan-hewan buas. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Kalau air itu banyak mencapai 2 kullah, maka dia tidak akan mengandung najis. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hirrah, tentang kucing, wa qad syaribat minal ina, di mana kucing itu telah minum dari bejana yang berisi air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laisat binajas, kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafa, dia adalah termasuk di antara hewan yang sering mengelilingi atau berputar-putar di sekeliling kamu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Wali annahu yasuqqut taharruzu minha fil ghalib, dan sesungguhnya itu memang dalam banyak keadaan, dalam sebagian besar keadaan itu sangatlah susah untuk menjauhkan diri dari hewan-hewan buas, dari hewan-hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, untuk minum dari sumber-sumber air kita. Falau qulna binajasati su'riha, kalau kita mengatakan tentang najisnya sisa minum hewan buas yang tidak dimakan dagingnya, wa wujubi ghaslil asya, dan wajibnya mencuci, ya, barang-barang yang dijilat oleh mereka, laka nafi dzalika masyaqqah, tentunya itu akan menjadi sangat sulit sekali, karena kucing,
ya, kucing dan lain sebagainya itu memang biasa berputar-putar di sekeliling kita. Kalau kita mengatakan kalau seandainya itu dikatakan najis, maka tentu akan memberatkan. Sehingga syariat ini sangat mudah sekali. Wahya marfu'atun an hadhil ummah, dan yang namanya kesulitan, masyaqqah, beban-beban berat itu tidak ada dalam umat ini. Itu diangkat oleh Allah dari umat ini, ya. Namanya apalagi orang Arab, ya, atau orang-orang di pedesaan itu sudah biasa air minum tempat air mereka, sumber air mereka itu didatangi oleh hewan-hewan buas, dari burung gagak, dari harimau, dari hewan-hewan yang tidak halal dagingnya. Kecuali di sini diberikan catatan di bagian paling akhir. Amma su'rul kalbi. Ya, perhatikan, ini memang pengecualian kali ini. Amma su'rul kalbi, adapun sisa minum anjing. Nah, fa innahu najisun. Maka inilah yang dikatakan najis berdasarkan syariat. Khusus ini saja. Wa kadzalikal khanazir, demikian pula sisa minum dari babi. Ammal kalbu, adapun sisa minum anjing, tentang najisnya, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat ulahunna bitturab. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh anjing adalah dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah, dicampur dengan menggunakan tanah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi memang kalau jilatan anjing ini lain sendiri, ya, lain sendiri. Dia memang najis yang mughalladzah berdasarkan ketetapan syariat dari hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini. Wa ammal khanazir atau wa ammal khinzir, adapun babi, fali najasatihi, karena dia itu najis, wa khabathihi, karena dia juga binatang yang keji, wa qadharatihi, dan dia memang binatang yang kotor. Qala Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 145, fa innahu rijsun, karena babi itu adalah rijs, adalah binatang yang keji, adalah binatang yang najis. Barakallahu fikum. Jadi berdasar hal ini, kesimpulannya, air sisa minum manusia suci. Air sisa minum semua hewan itu suci, kecuali anjing dan babi. Adapun sebagai catatan, sisa minum dari hewan yang tidak halal dagingnya, kalau dia itu mulutnya membawa najis, ya, kadang-kadang kan biasa dia habis makan tikus, habis makan bangkai, dan lain sebagainya, kemudian airnya itu sedikit dan berubah salah satu sifatnya, karena sifat-sifat najis, airnya kok jadi bau bangkai, airnya kok jadi ada darah misalnya di situ, maka airnya baru dikatakan menjadi najis. Bukan karena jilatannya, tapi karena najis yang ada di mulutnya. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Al-babus tsani, bab yang kedua. Ya, tadi bab yang pertama selesai, Bapak Ibu. Sekarang berpindah bab yang kedua. Fil aniyah, tentang bejana-bejana, yaitu wadah-wadah air. Ya. Tadi bahas airnya, fikih itu detail sekali. Bahas airnya, alat bersucinya, sekarang bahas tempatnya. Tempat untuk mewadahi airnya itu. Bayangkan. Detail sekali bab fikih itu. Bukan untuk menyulitkan, justru untuk memberikan rincian-rincian hukum agar jelas. Ya. Wa fihi iddatu masail, dan padanya ada beberapa masalah. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana pembahasan ini relevan sekali dengan apa yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ya. Insya Allah. Kata penulis, al-aniyatu, yang namanya aniyah, bejana-bejana, ya, biasa diartikan begitu dalam kitab-kitab fikih, hiyal aw'iyatul lati yuhfadhu fihal ma'u wa ghairuh. Yang dimaksud dengan aniyah adalah wadah, ya, bejana itu adalah wadah, allati yuhfadhu fihal ma'u wa ghairuhu, yang padanya
dipakai untuk menaruh air, menyimpan air, atau selain air. Ya. Namanya bejana, ya misalnya ember itu kan bisa dipakai untuk nyimpan air. Kadang-kadang ada orang nyimpan beras, nyimpan telur. Bejana di sini juga maksudnya juga bisa piring, itu juga termasuk ania, bisa termasuk bejana, piring. Itu masuk di situ. Bisa untuk nyimpan air, bisa selainnya. Piring itu termasuk pembahasannya di pembahasan bejana ini. Sawa'un kanat minal hadidi, sama saja apakah bejana atau wadah tadi itu terbuat dari besi, hadid, besi, au min ghairihi, atau selainnya. Wal aslu fiha al-ibahah. Perhatikan. Asal hukumnya semua bejana adalah al-ibahah, adalah mubah, adalah boleh. Ya. Liqaulihi ta'ala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di muka bumi itu semuanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Artinya, berdasarkan ayat ini, hukum asal segala sesuatu di muka bumi ini, barang-barang semuanya itu mubah, semuanya itu suci. Karena Allah telah menjadikan untuk kita sebagai kenikmatan. Berarti hukum asalnya mubah, boleh, suci, halal. Hukum asalnya loh ya. Hukum asalnya. Sehingga Bapak Ibu silahkan catat. Kalau yang memungkinkan mencatat, silahkan catat. Bahwa ada kaidah penting yang harus kita ingat baik-baik. Al-aslu fil asya'i, ya, asal dari segala sesuatu, benda-benda, perkara-perkara dunia adalah at-thaharatu wal ibahah, adalah suci dan diperbolehkan. Hukum asal perkara-perkara dunia, benda-benda yang ada di muka bumi adalah at-thaharatu wal ibahah. Hukum asalnya adalah suci dan boleh. Suci dan boleh. Boleh itu maksudnya halal. Boleh dipakai, boleh dipergunakan. Kalau hewan ya halal dimakan. Ini hukum asalnya, hukum asal. Kecuali apa-apa yang datang penyebutannya bahwa itu dilarang atau bahwa itu najis. Seperti tadi, sisa minum itu sebenarnya asalnya suci. Kecuali datang padanya penyebutan anjing tidak boleh. Anjing itu sisa minumnya harus dibasuh 7 kali. Nah itu baru najis. Sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatir. Misalnya ketika mengunjungi pusat perbelanjaan. Contoh misalnya ya. Di situ kan namanya gagang pintu. Kemudian apa itu namanya tangga bergerak itu? Eskalator. Eskalator itu kan di situ banyak orang pegangan. Ini kita lagi nggak bahas COVID ya. Banyak orang pegangan. Wah, jangan-jangan di situ ada yang pegang tadinya orang Nasrani pegang anjing, punya anjing bla bla bla. Wah, jangan-jangan sini ada najisnya, tidak. Atau pegangan pintu toilet, jangan-jangan ada orang yang bekas istinja enggak cebok dulu waton pegang pintu toilet. Ya. Enggak usah ragu-ragu, semua itu hukum asalnya suci dan boleh. Ini penting dicatat. Hukum asal segala sesuatu itu, selama tidak diketahui kenajisannya, selama tidak datang nas tentang haramnya atau najisnya, maka itu adalah at-thaharatu wal ibahah, suci dan boleh. Kebalikannya dari ini, al-aslu fil ibadati al-man'u. Hukum asal dalam urusan ibadah adalah dilarang. Nah, hukum asal dalam urusan ibadah adalah al-man'u, adalah dilarang. Jadi hukum asalnya malah dilarang ibadah itu. Hukum asalnya malah dilarang, tidak boleh buat-buat ibadah. Kecuali yang ditetapkan dan dituntunkan oleh syariat. Nah, jangan kebalik-balik. Dalam urusan ibadah jangan tanya, loh mana larangannya loh. Jangan tanya begitu. Ya, saya mau asal sholat aja, sholat wah berapa ribu rakaat misalnya begitu ya. Wah buat ibadah sendiri, tata cara sendiri. Oh, bagaimana mana larangannya mana? Salah tanya begitu. Karena asal dalam urusan ibadah adalah dilarang. Dalilnya apa ya? Tadi sudah disebutkan di awal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan tidak ada perintah, tidak ada tuntunan dari kami, amalan yang tertolak. Man ahdatsa fi amrina,
hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat-buat, mengada-adakan suatu urusan dalam agama kami ini yang tidak ada tuntunannya, maka apa yang diada-adakannya itu tertolak. Ini asal ibadah. Maka jangan asal buat-buat saja ya. Urusan ibadah jangan dibuat-buat pakai acara-acara tertentu yang tidak ada tuntunannya dan lain sebagainya. Ini asalnya terlarang. Mana dalilnya? Maka kita katakan, mana dalilnya? Jangan marah kalau ditanya mana dalilnya. Karena urusan ibadah asalnya adalah terlarang. Nah, baru kalau urusan dunia, itu boleh. Mana larangannya? Boleh. Kan gitu. Orang misalnya makan telur. Mana larangannya makan telur? Ada loh orang yang ekstrim, nggak boleh makan telur. Ya, nggak boleh makan apa misalnya? Lele. Mana? Dalilnya boleh makan lele. Kebalik, justru malah mana dalilnya yang melarang makan lele. Nah, ya, bisa dibedakan ya. Baik. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Nah, sehingga saya jadi ingat, sehingga Bapak Ibu itu sebenarnya mau pakai baju misalnya Pak Argo misalnya, mau pakai baju batik, ya silahkan. Jangan ditanya mana dalilnya pakai baju batik dilarang loh. Kebalik bertanyanya, tapi mana larangannya pakai baju batik? Kan tidak ada. Ya, mau pakai baju batik, mau pakai baju garis-garis, ya itu silahkan. Ya, kalau soal itu yang lebih utama memakai baju yang seperti Rasulullah pakai, ya itu jelas urusan yang lebih afdol. Apalagi kita dalam menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian, menghadiri sholat, menghadiri Jumat dan lain sebagainya. Iya, tapi kalau larangan pakai kaos kan tidak ada. Larangan pakai baju batik tidak ada. Sehingga ya sudah. Boleh saja, tidak ada masalah. Apa larangan minum aqua? Apa dilarang? Kan tidak ada. Apa larangan minum es krim? Nggak ada. Semua boleh. Mau orang juga boleh jualan pentol, jualan cilok, cimol, es yang lagi viral es permen karet. Silahkan saja. Ya, selama tidak ada larangan dalam syariat. Ya, jangan dibalik-balik ya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama dalam bab tentang bejana-bejana ini. Isti'malu aniyati dhahabi wal fiddati wa ghairihima fit taharah. Permasalahan yang pertama adalah penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak dan selain keduanya dalam bersuci. Ya. Kata penulis, yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wasyurbi wasairil isti'mal. Boleh hukumnya menggunakan semua jenis bejana dalam kita makan dan minum serta penggunaan-penggunaan yang lain, bersuci, ya, dan lain sebagainya dengan syarat idza kanat thahiratan, jika bejana tersebut suci atau terbuat dari benda yang suci. Ya. Plastik itu jelas suci, ya, dan lain sebagainya. Mau dari besi, ya, ember itu ada yang ember dari logam ada yang dari plastik ada, ya. Thahiratan suci boleh silahkan. Mubahatan dan diperbolehkan, artinya bukan hasil nyolong, itu mubah boleh saja. Boleh, ya. Diperoleh dengan cara yang halal silahkan. Walau kanat saminatan, meskipun mungkin itu mahal, ya, mungkin di situ gelasnya, misalnya gelas kan termasuk bejana ya, misalnya gelasnya di situ ada hiasan-hiasannya sehingga gelas itu harganya mahal, ya, ada ukir-ukirannya gelas itu, atau gelas dari kayu, kan ada gelas kayu diukir mahal harganya, ya, atau dikasih mungkin di situ dikasih ya, tempelan-tempelan yang berharga, ya, itu tetap boleh saja. Libaqaiha 'alal asli, karena dia masih tetap di atas hukum asalnya. Apa? Wa huwal ibahah, yaitu boleh, halal, ya, diperbolehkan, suci dan halal. Ma'ada aniyatil dhahabi wal fiddah, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini digaris bawahi. Kecuali bejana, piring, gelas, guci, apalagi ember dari emas dan perak. Fa innahu yuhramul aklu
aklu wasyurbu fihi ma khassatan. Bejana emas dan perak itu yang diharamkan adalah makan dan minum padanya secara khusus. Duna sairil isti'mal. Bukan penggunaan yang lain ya. Jadi kalau bejana emas dan perak itu yang tidak boleh adalah digunakan untuk makan dan minum saja. Adapun selain itu boleh-boleh saja. Ini berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh penulis kitab ini dan juga dikuatkan oleh sejumlah ulama. Dan ini insya Allah ta'ala pendapat yang kuat. Ya. Jadi yang tidak boleh dalam menggunakan bejana emas dan perak itu hanya penggunaan makan dan minum. Atau bisa kita katakan dengan kata lain, jangan makan dan minum dari piring dan gelas perak. Itu saja. Ya. Kalau selain itu menggunakannya untuk bersuci, untuk menyimpan sesuatu, itu boleh-boleh saja. Berdasar pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak, wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan pula kalian makan dari piring yang terbuat darinya. Fa innaha lahu, bejana emas dan perak itu adalah bagi orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian nanti kelak di akhirat. Artinya barang siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Artinya diancam dengan ancaman yang keras, yaitu balasan berupa siksa neraka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum menggunakan gelas yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia itu menuangkan ke dalam perutnya api neraka jahannam. Fahadha nassun ala tahrimil akli wasyurbi duna sairil isti'mal. Maka ini adalah dalil yang jelas tentang keharaman makan dan minum dari bejana emas dan perak, bukan penggunaan yang lainnya. Artinya kalau selain makan dan minum boleh-boleh saja. Ya, berdasarkan pendapat yang paling kuat. Fadalla ala jawaz isti'maliha fit thaharah. Sehingga berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa boleh saja bejana emas dan perak itu kita memakainya untuk bersuci darinya. Kalau ada bejana, misalnya ember dari emas, kemudian situ ada air, kita boleh saja bersuci darinya berdasarkan pendapat yang kuat insyaallah ta'ala. Silahkan nanti dilihat pembahasan ini dalam kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-Sun'ani, di mana beliau mengkritik pendapat yang mengatakan bahwa yang dilarang itu semuanya. Karena Nabi SAW mengkhususkan di sini bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Nabi tidak mengatakan isti'mal secara umum, penggunaan secara umum. Nabi hanya mengkhususkan makan dan minum. Ya. Sementara, kata Imam As-Sun'ani, sebagian di antara ulama itu meluas-luaskan makna ini ke makna yang umum. Padahal Nabi mengkhususkan. Ya, mereka tidak menjaga lafaz Nabi ini. Ya, sehingga ini pendapat yang sebenarnya, ya pendapat yang meluas-luaskan, kata beliau pendapat yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah bahwa ini khusus pada makan dan minum. Dan memang ini memecah atau merusak atau mengoyak-oyak hati dari orang-orang miskin, ya, di mana orang-orang kaya makan mewah-mewah di atas piring, di atas gelas-gelas dari emas dan lain sebagainya, emas dan perak. Sampai zaman ini, masya Allah, Bapak Ibu kalau tahu, emas itu dibuat tipis-tipis, ditaruh di atas makanan. Nanti makannya emas, ya, itu ada betul. Nanti coba ya, Bapak Ibu periksa. Emas itu dibuat, diparut tipis-tipis seperti keju itu. Kemudian dimakan. Masya Allah. Ada yang emas dijadikan ya tisu toilet. Ini kan kurang gawean. Toiletnya disepuh dengan emas. Memangnya ya orang itu apa ya? Terus kalau pakai emas tuh nikmat gitu ya, duduk di kamar mandi kan juga tidak juga. Ya, ini aneh sekali orang zaman sekarang ya. Barakallahu fikum. Wan nahyu 'amun yatanawalul ina al-khalisa awil
awil mumawwaha. Ya. Dan larangan ini umum mencakup bejana yang terbuat dari emas atau perak murni dari emas atau perak, atau al-mumawwah, atau yang disepuh bidzahabi awil fiddah, baik dengan emas ataupun perak. Awil ladzi fihi syai'un minadz-dzahabi wal fiddah, atau yang padanya ditaruh sesuatu dari emas dan perak. Misalnya gelas kemudian diberi manik-manik dari emas, misalnya seperti itu. Ya, botol minum ya seperti Tupperware itu mungkin kemudian diberi manik-manik dari emas dan perak, hiasan emas dan perak, ini juga dilarang. Barakallahu fikum. Kemudian al-mas'alatus tsaniyah, hukmu isti'malil ina'il mudabbab bizzahabi wal fiddah. Hukum menggunakan bejana yang ditambal menggunakan emas dan perak. Kata penulis, in kanatid dabbatu minadz-dzahab, jika tambalan itu dari emas, harumasti'malul ina'i mutlaqan, maka haram menggunakan bejana yang ditambal dengan emas itu secara mutlak. Ya, kalau misalnya bejananya bolong, panci atau apanya bolong ditambal dengan emas, maka dilarang menggunakannya untuk makan dan minum secara mutlak. Lidukhulihi tahta umumin nassi, karena masuk pada keumuman nas larangan makan dan minum dalam bejana, ya, gelas, piring, dan lain-lain wadah yang terbuat dari emas dan perak. Amma in kanatid dabbatu minal fiddati wa hiya yasiratun, adapun jika tambalan itu, ya, sambungan ya ketika retak atau pecah itu adalah dari perak dan itu cuma sedikit saja, fa innahu yajuzu isti'malul ina, maka boleh menggunakan bejana atau wadah tersebut. Li hadisi Anasin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, in kasara qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Kata Anas bahwa bejana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah pecah, pernah rusak. Maka kemudian beliau menjadikan di tempat yang pecah itu sambungan atau tambalan dari perak, silsilatan min fiddah, dengan mata rantai yang terbuat dari perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Mungkin kita tambahkan satu pembahasan lagi. Al-mas'alatus tsalitsah, masalah yang ketiga. Inilah yang ingin saya tekankan. Aniyatul kuffar, pembahasan tentang bejana-bejana, tentang gelas-gelas, tentang piring-piring, wadah-wadahnya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Kata penulis, al-aslu fi aniyatil kuffari al-hillu. Coba perhatikan ini. Hukum asal dari bejana, dari wadah-wadah, dari gelas, dari piringnya orang-orang kafir adalah boleh atau halal. Illa kecuali, jadi hukum asalnya halal, boleh kita pakai. Illa kecuali idza ulimat najasatuha, jika betul-betul diketahui di situ ada najisnya. Nah, baru itu tidak boleh. Fa innahu la yajuzu isti'maluha, maka kalau betul-betul diketahui di situ ada najisnya, belum dibersihkan, maka tidak boleh menggunakannya illa ba'da ghasliha, kecuali setelah dicuci terlebih dahulu. Li hadisi Abi Tha'labah al-Khushani, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya bertanya, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin, sesungguhnya kami itu tinggal di negeri
yang padanya isinya adalah masyarakat dari kalangan ahlul kitab, yakni orang-orang Nasrani khususnya, dan juga orang-orang Yahudi, yang dimana orang-orang Nasrani itu biasa makan menggunakan daging babi. Orang Nasrani itu mereka menghalalkan daging babi. Afana kulufi aniyatihim, apakah kami boleh makan dengan bejana-bejana, piring atau gelas-gelas mereka? Qala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha. Janganlah kamu makan minum darinya illa alla tajidu ghairaha, kecuali kamu memang tidak menjumpai yang lainnya. Faghsiluha, maka cucilah terlebih dahulu najisnya. Thumma kulu fiha, kemudian makanlah dari bejana, dari piring atau gelas-gelas tersebut. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha. Adapun bila tidak diketahui najisnya. Nah ya, amma idza lam tu'lam najasatuha. Adapun bila tidak diketahui najisnya. Ya, misalnya seorang diundang makan oleh orang Nasrani. Ya, mungkin orang Nasrani itu mungkin saja dia pelihara anjing, ya, atau dia memang biasa menyentuh anjingnya, ya. Itu tapi tidak tahu ini bejananya ada najisnya atau tidak, ya. Bi ayyakuna ahluha ghaira ma'rufina bimubasyaratin najasah. Ya, apalagi diketahui bahwa orang ahlul kitab ini, ya, memang tidak dikenal biasa bersentuhan dengan barang-barang najis. Ya, apalagi dikenal orang ahli kitab ini, orang Nasrani atau Yahudi ini memang tidak makan babi misalnya. Ya. Fa'innahu yajuzu isti'maluha, maka boleh menggunakannya. Li'annahu thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadhul ma'a lil wudu'i min mazadati imra'atin musyrikah. Karena telah sahih bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka mengambil air wudhu dari wadah air yang terbuat dari kulit milik seorang wanita yang musyrik, wanita musyrikah. Wali anna Allah subhanahu wa ta'ala qad abaha lana ta'ama ahlil kitab. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memperbolehkan kita makan makanannya orang-orang ahlil kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, sembelihan mereka, makanan yang dihidangkan mereka, kita boleh memakannya. Ya, selama tentunya zatnya itu halal. Misalnya kita suguhi ayam oleh mereka, boleh aja kita makan. Kita suguhi daging sapi oleh mereka, boleh kita makan, ya. Waqad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Dan ketika kita disuguhi makanan oleh mereka, mereka pasti menyediakannya untuk kita pada piring dan gelas-gelas mereka. Kama da'ahu lamun yahudiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seorang anak Yahudi pernah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan bersama. Ala khubzin sya'irin wa ihalatin sanakhatin. Ya, wa izalatin sanikhatin. Sebagaimana seorang anak Yahudi pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan bersama, roti gandum yang diberi dengan lemak dan minyak zaitun. Ini makanannya yang terkenal di Yerusalem. Saya pernah lihat, ya. Saya pernah lihat di sebuah tayangan ada roti gandum, ya, roti seperti roti Maryam itu. Kemudian situ ada minyak dari zaitun, kemudian ada lemak, ya, lemak binatang, lemak hewani, ya, untuk gurih-gurihnya. Fa'akala minha, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan darinya, ya, pakai bejananya orang Yahudi itu. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Jadi ini menunjukkan pada kita sekali lagi bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci dan boleh. Selama kita masih tidak tahu, ragu-ragu tentang kesuciannya, maka hukum asalnya tetap suci, ya. Hukum asalnya tetap suci. Kita diundang oleh orang kafir yang bahkan dia punya anjing sekalipun, ya. Dia ngundang kita, kemudian kita makan dari bejananya, ya. Kita tidak tahu ini ada najisnya atau tidak, ya. Maka kita tetap boleh makan darinya. Meskipun kalau dia terkenal orangnya memang suka makan
barang yang najis atau biasa bersentuhan dengan barang yang najis, kalau kita tidak tahu, baiknya kita menghindari, itu lebih bagus. Betul, para ulama mengatakan demikian. Ya, menghindari lebih bagus, kehati-hatian lebih bagus. Tapi kalaupun makan tidak ada masalah, tidak ada masalah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang makan oleh orang-orang Yahudi, ya orang kafir ahli kitab, ya biasa bersentuhan dengan najis, makan roti gandum dengan menggunakan lemak dan minyak zaitun. Beliau makan tanpa bertanya terlebih dahulu, ini piringnya sudah dicuci belum? Atau tanpa mencucinya terlebih dahulu piringnya. Ya, tidak perlu memberat-beratkan. Adapun bila diketahui betul-betul, ya kita lihat sendiri. Ternyata sambil nyuci piring, di situ anjingnya melet-melet misalnya. Kemudian liurnya jatuh ke piringnya. Nah, kita tahu sendiri, ya sudah, kita tidak usah. Ya, tidak usah makan dari situ. Barakallahu fikum. Ini adalah ya kemudahan syariat Islam. Kadang-kadang kita bertetangga dengan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka mengundang kita ya makan makanan. Ya, kita tidak tahu di situ makanannya najis atau tidak. Ya, mungkin kita tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan tadi di jalan dia ngelus-ngelus anjing punya sahabatnya. Tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Barakallahu fikum. Hukum asal segala sesuatu adalah suci dan diperbolehkan sampai diketahui bahwa ada najis padanya atau sampai diketahui ada dalil yang melarangnya serta menyatakannya najis. Adapun dalam masalah ibadah, maka hukum asalnya adalah terlarang sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ia dituntunkan atau diperintahkan. Ini yang harus kita catat baik-baik. Barakallahu fikum. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan pembahasan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala apa yang kita pelajari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di atas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai simpanan kebaikan kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal silahkan untuk diajukan di grup WA Belajar Islam. InsyaAllah kalau ada kesempatan, InsyaAllah akan kami jawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.